Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah kalian melaksanakan kegiatan paginya, yaitu sholat duha, absen, mengaji, dan membaca sholawat, kita kembali ke pelajaran tematik anak-anak, yaitu tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, muatan bahasa Indonesia, dan PPKN juga matematika. Nah, ini muatan bahasa Indonesia anak-anak. Simak videonya ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar berseri adik-adik. Nah, dari gambar 1 sampai gambar 4. Kalian amati nih, apa yang sedang dilakukan Edo, Benny, dan Udin. Ya, mereka sedang bermain apa adik-adik? Bermain pasir ya. Bahkan di situ ada Edo yang memegang cacing. Wah ya. Setelah itu gambar kedua, mereka mau makan. Si Benny cuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Edo langsung makan. Lalu gambar yang ketiga, ketika mereka makan, si Edo merasakan sakit perut ya, ini mungkin ya. Dan keempat, Edo terbaring, berarti merasakan sakit. Nah, dari gambar tadi kita mau membuat ceritanya nih. Nah, tadi Kak Citra cuma mengupas sedikit-sedikit tentang gambar ini. Sekarang kita buat ceritanya. Ini cerita versi Kak Citra nih. Kalian bisa buat versi kalian sendiri tentang cerita ini, tapi harus berurutan adik-adik. Jadi dari gambar pertama nih, kita buat ceritanya seperti ini. Udin, Benny, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Lalu dari gambar kedua, Kak Citra bisa ceritakan seperti ini. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Benny mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Gambar yang ketiga dan keempat bisa berkesinambungan. Gambar ketiga, Kak Citra ceritanya begini. Sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya, Edo mulai merasa sakit pada perutnya. Udin dan Benny lalu membawa Edo pulang, dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Nah, anak-anak, itu video pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Nah, sekarang silakan kalian buka buku LKS-nya halaman 20. Di sana ada 4 gambar seri 1, 2, 3, 4. Silakan kamu tulis di bukunya, buat cerita berdasarkan gambar seri tersebut ya. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh juga. Seperti Edo tadi ya, sakit perut tuh ya, karena makanannya tidak bersih, karena sudah bercampur dengan kuman yang ada di tangannya adik-adik. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Maka sesuai kebutuhan, makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Jadi makannya harus sesuai kebutuhan. Jangan ambil makan banyak setelah itu tidak dihabiskan. Nah, harus sesuai dengan kebutuhan kita ya.
makanlah yang cukup. Jaga kebersihan makanan juga, berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu cara kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Jadi kalau kalian ini bersyukur kepada Tuhan, berarti kalian menerapkan pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, ingat simbolnya apa sila pertama? Ya, simbolnya adalah bintang. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi ini ada hubungannya antara kita dengan Tuhan. Berarti itu menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, anak sekalian, itu tadi video pembelajaran tentang muatan PPKN. Nah, setelah itu silakan kalian buka halaman 21 tentang pembelajaran PPKN, kebiasaan baik sebelum dan sesudah makan. Setelah itu silakan kerjakan kinerja 5. Ya, kinerja 5 tulis di buku saja, tidak usah diceritakan atau direkam video. Tulis di buku saja ya. Nah, sekarang ini adalah muatan matematika. Simak video pembelajarannya ya. Yang dihasilkan perusahaan A dan D. Nah, ini kita mau menjumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah kotak semuanya, susu kotak semuanya, itu bisa kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun pendek. Nah, kelas 2 kalian sudah belajar ya bagaimana penjumlahan bersusun. Nah, di sini kita tulis dulu 1.200 ditambah 3.250. Nah, angkanya itu harus lurus. Satuan dengan satuan harus lurus, puluhan dengan puluhan harus lurus, ratusan juga harus lurus, terus ribuannya juga harus lurus. Lalu kita cari nih, kalau menjumlahkan, kita menjumlahkannya dari satuan dulu. 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 5. Ya, 5. 2 tambah 2 adik-adik, berapa 2 tambah 2? Ya, 2 tambah 2 ada 4. Lalu 1 tambah 3 ada berapa adik-adik? 1 tambah 3? Iya, 4. Berarti jumlahnya adalah 4.450. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D ada 4.450. Nah, masih ada soal berikutnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Nah, yuk cara menyelesaikannya. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya, kita buat penjumlahannya. 3.000 ditambah 2.200. Yuk kita jumlahkan dari satuannya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 2, 2. Lalu 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E ada 5.200. Lalu yang berikutnya adik-adik, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Nah, cara menyelesaikannya, perusahaan A 1.200, perusahaan C 4.800.
jumlah susu kotak semuanya kita jumlahkan nih 1200 ditambah 4800. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 8, 10. Apakah kita langsung tulis 10? Tidak, kita tulis angka 0 lalu menyimpan 1 di depannya. Ya. Lalu 1 ini kita jumlahkan 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. Jadi jawabnya 6.000 jumlahnya. Lalu kita tulis kesimpulannya. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C ada 6.000 kotak. Gitu adik-adik, mudah bukan? Baik anak-anak sekalian, itu tadi video pembelajaran tentang muatan matematika. Nah, sekarang silakan kalian buka halaman 21, pelajari tentang penjumlahan dengan cara susun ke bawah sesuai dengan materi video pembelajaran itu. Pelajari semua cara-caranya semua. Dan setelah itu silakan kalian kerjakan. Ayo berlatih 7 halaman 22 di buku tulis. Dan semuanya muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika silakan difoto saja, kirim japri kepada Didi ya. Baik anak-anak, semangat belajarnya. Tetap semangat meskipun pelajaran daring seperti ini. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.